kesejatian apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Apa tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita di muka bumi ini, dengan beliau mengungkapkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang ayat ini sering kita dengar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Tentu saja ada sedikit permaknaan yang berbeda dari yang sering kita dengar, yaitu pada lafaz ya'budun. Kalau selama ini kita terjemahkan ya'budun beribadah, mungkin yang ada di dalam gambaran benak kita beribadah itu ya sholat seperti yang bisa kita lihat, atau puasa yang dilakukan, atau haji dan sebagainya, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain yang sering kita lakukan dan kita lihat di sekitar kita. Itu yang kita tangkap dari ya'budun. Akan tetapi ternyata ada pemaknaan yang mungkin di luar yang kita bayangkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa lafaz ya'budun itu al-muradu huna al-ma'rifatu billahi, bahwa ya'budun di sini adalah tidaklah manusia diciptakan dan jin itu diciptakan oleh Allah agar jin dan manusia itu bisa mengenali, bisa mengetahui al-ma'rifatu bihi, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mulai kecil diajari misalnya aqidatul awam tentang sifat-sifat wajib Gusti Allah yang jumlahnya itu ada 20. Ada juga sifat-sifat muhal. Kita pun diajari oleh guru-guru kita tentang asmaul husna. Semua itu adalah informasi tentang Gusti Allah, tentang mengetahui siapa Allah itu, dengan cara mengetahui sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat muhal, dengan belajar mengetahui af'al Gusti Allah, apa yang Allah lakukan, af'al, dan berbagai macam informasi tentang Allah. Jadi itu namanya ma'rifatu billah, belajar untuk mengetahui, mengenali Allah dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari satu usia ke usia berikutnya. Tetapi namanya pengetahuan, dia akan menuntut satu puncak pengetahuan tertinggi. Apa itu? Saat seseorang bisa melihat zahiran wa batinan, apa yang dia ketahui itu. Selama ini kita tahu, kita kenal dengan sifat-sifatnya, dengan af'al-af'alnya Allah itu. Nah, nanti pada puncaknya itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kemarin, adalah pertemuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat bertemu, manusia akan mengetahui siapa Rabbnya itu. Itulah pengetahuan yang sejati, itulah pengetahuan yang sesungguhnya. Adapun pengetahuan yang sekarang, kata Al-Ghazali di Muqaddimah kemarin, tatahayyaru. Seringkali kita dibikin kebingungan kadang-kadang untuk mengenali, bahwa puncak pengetahuan seseorang untuk mengenali Gusti Allah semakin jauh dari kata mengenal. Berusaha terus mengenali. Endingnya saya semakin tidak kenal. Nah, maka puncak pengetahuan pengenalan seseorang manusia terhadap Rabbnya yang sudah dia pelajari sejak kecil itu
puncaknya adalah inda liqaihi, saat manusia itu nanti bersua, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana? Di surga. Karena pertemuan itu tidak bisa di sini. Pertemuannya di sebuah tempat yang jauh, di sebuah masa yang jauh ke depan. Nah, kita masih sekarang di perjalanan menuju pertemuan itu, dan kita berada di alam saat ini, alam dunia. Kalau dalam bahasa Arabnya ad-dunya. Ad-dunya itu maknanya adalah, makna leksikalnya adalah sesuatu tempat yang paling dekat. Adalah tempat yang paling dekat, itu adalah ad-dunya. Itu makna aslinya dunia itu begitu. Bahwa alam yang kita huni saat ini itu adalah ad-dunya, sebuah alam yang paling dekat. Kenapa kok paling dekat? Iya, karena coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu, bahwa Sayyidina Ali pernah mengatakan begini, an-nasu safarun, manusia itu sejatinya adalah sosok musafir. An-nasu safar, manusia itu bepergian dalam proses bepergian. Wa dunya darun, darun mamarrun, dunia ini adalah tempat persinggahan, singgah. La darun muqarrun, bukan tempat menetap. Jadi kata Sayyidina Ali, dunia itu darun mamarrun, tempat persinggahan, bersinggah, bukan tempat menetap. Wa batnu ummihi mabda'u safarihi, saat dia berada di perut ibunya, itulah awal perjalanannya. Wa mabda'u, jadi awal, fi batni ummihi, ketika manusia berada di perut ibunya selama 9 bulan itu, itulah awal perjalanannya. Awal dari safar itu sudah dimulai, tepatnya ketika 40 hari yang keempat, ketika Allah meniupkan ruh itu. Itulah awal perjalanan, startingnya di situ. Berarti kalau dilihat di peniupan ruh, sebenarnya tidak lama di rahim itu. Itulah startingnya. Nah, karena itu startingnya di perut ibu kita, lalu kita pindah ke alam ini, dan sekarang usia kita tahu masing-masingnya berapa. Kita berjalan sekarang di sebuah alam yang namanya ad-dunya, alam yang paling dekat. Kenapa? Karena jaraknya masih jauh ini. Baru start kita itu. Start itu dari ibu gitu. Kalau sekarang misalnya paman usianya 60, berarti startingnya 60, sekian bulan. Sekian bulannya itu ketika ada di perut ibu. Berarti kan adna, paling dekat. Berarti baru melampas ya. Baru melampah. Oke, jadi itu yang digambarkan oleh Sayyidina Ali. Lalu beliau mengatakan begini, wal akhiratu